Kembali bersama kami di topik minggu ini, dan sebelum saya kembali ke Pak Yayat, saat ini di line telepon kami sudah tersambung dengan Pak Agung Setiarso, politisi PKS. Selamat malam Pak Agung. Oke, baik, kami akan mencoba menghubungi Pak Agung Setiarso. Kami juga masih menunggu sebenarnya kedatangan dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, karena ini kan terkait juga dengan apa yang dilakukan gitu TGUPP. Tadi kalau dilihat sebenarnya kan mungkin ini memang adalah hal percepatan. Apa sih sebenarnya menjadi fokus kalau kita lihat apa yang mesti dipercepat gitu di kan pertama Jakarta? Gini, dalam menyusun RPJMD dalam 5 tahun ke depan itu program mana yang diprioritaskan? Misalnya menetapkan program prioritas pada transportasi, penanganan banjir, pembangunan perumahan dan permukiman, pengelolaan sampah, atau pada program KJP atau rumah ini dan sebagainya. Itu harus ada skala prioritas. Nah, prioritas itulah yang menurut saya perlu dijabarkan untuk bisa diimplementasi secara cepat. Contoh misalnya sederhana, untuk rumah DP 0 rupiah. Pertanyaan menjadi mendasar adalah jika sudah dicadangkan pembiayaan untuk pembelian tanah, bagaimana cara mendapatkan tanah? Kalau angka 800 miliar untuk pengadaan tanah, di mana tanahnya? Karena nanti sesudah tanahnya jadi, berapa lama prosesnya? Proses pembangunan. Terus rumahnya juga akan menunggu kan realisasi terhadap tanah itu. Nah, skema pembiayaan pengadaan tanah, skema pemilihan terkait dengan para calon penerima gitu, pembeli itu juga harus jelas. Kemudian skema pembiayaannya dan sebagainya. Jadi step by stepnya sudah harus jelas. Harus jelas. Kedua terkait OKOC misalnya kan, bagaimana skema pengembangan kegiatannya, pada simpul-simpul mana, pada usaha mana. Jadi itulah yang sebetulnya harus dijabarkan sehingga penyerapan anggarannya bisa dilakukan, tidak salah sasaran. Implementasinya juga diawasi dan dipantau. Baik, Pak Yayat, sebentar kita sudah tersambung dengan Pak Agung Setiarso dari PKS, politisi PKS. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Lulu. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi dan membahasnya masih mengenai polemik dengan tim gubernur. Mungkin bisa diupdate mungkin Pak, karena kan sempat juga kita bahas mengenai apa sih sebenarnya menjadi fokus atau job desk dari masing-masing 73 orang ini, begitu, yang baik yang dari gubernur maupun dari kota dan juga termasuk mereka yang termasuk staf ahli begitu Pak. Sudah ada penjelasan lebih terbaru yang bisa di-share bersama kami? Sampai saat ini masih belum ada ya Mbak ya. Jadi memang secara garis besar tugas dan fungsinya itu mirip dengan apa yang sudah dilakukan oleh TGUPP sebelumnya. Cuman memang saat ini kan ada penggabungan TWUPP yang di wali kota itu ditarik kemudian ke gubernur. Kemudian staf ahli yang dulunya kemudian tidak masuk di dalam TGUPP itu kemudian masuk ke TGUPP. Ini kenapa? Karena ingin adanya transparansi, ya, tugas kemudian juga wewenangnya itu jelas, pembiayaannya juga jelas secara transparan. Gitu Mbak Lulu. Baik. Nah, mengenai yang sempat juga kita bicarakan, apakah juga sudah disampaikan ada pertemuan selanjutnya, karena sebenarnya kan ada sudah ada dewan-dewan kota yang memang memiliki keahlian yang seharusnya bisa dimaksimalkan. Mungkin juga SKPD yang ada bisa dimaksimalkan tanpa harus membentuk TGUPP yang begitu gemuk ini, Pak. Betul, Mbak. Jadi memang organisasi institusi-institusi itu tetap akan kita optimalisasi, ya, tingkatkan. Tapi juga TGUPP ini salah satu institusi yang juga akan kita tingkatkan, gitu, Mbak. Jadi kalau kemudian ada tumpang tindih, saya rasa tidak ya, karena memang ini adalah satu tim yang dibentuk untuk memberikan masukan yang memang melekat, gitu. Beda dengan misalnya dengan konsultan yang mereka itu freelance, mereka itu yang dibutuhkan sewaktu-waktu, mereka itu yang akan diminta pendapatnya tatkala memang ada pertanyaan. Tapi TGUPP ini senantiasa mengawasi proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai eksekusinya, Mbak. Jadi pengawasan sampai bagaimana SKPD ini melakukan apa yang sudah disarankan, begitu, misal dari TGUPP sampai misal ada evaluasi bila memang tidak bisa melakukan atau bagaimana? Ya, betul seperti itu. Jadi memang kenapa jadi banyak? Saya pikir juga hanya ada tambahan sekitar 28 ya, kalau kemarin kita lihat dari jumlahnya yang 73 itu dari TWUPP kita naikkan ada sekitar 30 orang gitu ya, 30 orang kita masukkan dari TWUPP itu ke TGUPP. Kemudian ada penambahan 28 orang ini yang nanti kemudian kita akan bagi kepada
4 atau 5 bidang kerja. Jadi satu bidang kerja itu nanti akan ada sekitar 5 atau 6 orang gitu ya Mbak ya. Nah inilah yang akan kemudian di orang-orang yang ada di dalam bidang ini itu akan melakukan pengawasan termasuk ya mulai dari perencanaan pembangunan, kemudian penganggaran sampai ke eksekusinya, dan juga akan memberikan masukan-masukan ya terkait bagaimana jalannya pembangunan, laporan-laporan dan juga rekomendasi terhadap gubernur. Oke, masa tugasnya sampai berapa lama nih sampai selesai? Sampai selesai masa jabatan gubernur. Jadi kalau misalnya gubernur berganti, seharusnya itu juga sudah selesai gitu, karena memang itu dibentuk oleh gubernur, bekerja untuk gubernur selama gubernur itu bekerja gitu. Oke, mungkinkah terjadi pergantian di tengah-tengah begitu ketika misal dilihat kinerjanya kurang atau tidak mencapai target misalnya? Bisa jadi Mbak, bisa jadi, itu sangat dimungkinkan di dalam pergubnya, itu sangat dimungkinkan. Dan semua tim-tim yang ada, semua organisasi itu ya seperti itu, tidak ada yang kemudian dia bisa abadi di situ. Kalau memang tidak perform orangnya, tidak perform kemudian kinerjanya, itu bisa langsung kemudian diberhentikan oleh gubernur. Dan masyarakat, rakyat DKI itu juga punya kewajiban untuk memberikan masukan bagaimana sebenarnya TGUPP ini bekerja gitu ya. Dari SKPD juga kalau kemudian ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu ya daripada eksekusi pelaksanaan pembangunan, itu langsung juga bisa dievaluasi. Jadi tidak kemudian anggota dari TGUPP ini merupakan orang-orang yang punya wewenang gitu super ya? power gitu ya. Jadi seakan-akan dia adalah bisa kemudian mengkat seenaknya gitu. Tidak ya seperti itu. Mungkin Pak Yayat mau menanggapi Pak begini, Mas. Agung. Kelihatannya kita perlu memperjelas kedudukannya supaya tidak tumpang tindih dengan deputi, asisten, staf ahli, kemudian juga ada SKPD. Karena pertanyaan tadi, pada tataran mana dia ditempatkan? Karena dalam konteks koordinasi sebetulnya fungsi koordinasi kan selama ini juga sudah berjalan. Nah, yang kedua yang menjadi pertanyaan kita adalah dia perannya apa? Kalau pengawasan mungkin ada tugas inspektorat di tingkat wilayah, di tingkat SKPD-nya juga sudah ada. Nah yang menjadi pertanyaannya, apa sih output yang dihasilkan dari TGUPP tersebut? Karena dia bukan sebuah lembaga sebagai lembaga eksekusi. Eksekusi tetap ada di SKPD. Justru yang kita ingin tahu dari proses ini, outputnya apa dari tugas ini? Merekomendasikan tindakan atau merekomendasikan sebuah aturan, itu perlu kita pertegas gitu. Silakan Pak Agung. Iya, dua-duanya Pak Yayat ya. Jadi kita memang akan TGUPP itu akan berfungsi memberikan rekomendasi baik itu eksekusi maupun regulasinya, karena di situ ada harmonisasi regulasi gitu ya. Ketika ada aturan-aturan yang tidak atau kemudian dia itu menghalangi daripada program-program pembangunan, ya itu akan kita rekomendasikan bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan regulasi yang sesuai dengan apa yang kemudian menjadi program. Terutama program prioritas gitu Ini ada yang menarik ya, makna percepatan. Percepatan itu kan artinya kinerja program, kegiatan, penyerapan sampai outputnya itu kan harus terukur. Nah, ini yang menarik begini, sebetulnya penempatan kata percepatan itu sebetulnya sudah ada indikator untuk bergerak cepat, yaitu adanya tunjangan kinerja daerah. Jadi setiap program itu sudah ada indikator pencapaian yang harus diraih. KPI-nya. Jadi semua birokrat di-push kalau tidak mencapai target akan diukur kinerjanya. Nah, pertanyaannya sebetulnya tanpa lembaga pun dengan adanya KPI sebagai cara untuk memaksa orang bekerja cepat, bekerja benar, itu sudah ada TKD. Nah, pertanyaannya sekarang kalau misalnya TKD-nya ini bagaimana? Dan TKD DKI Jakarta juga cukup besar. Nah, artinya ada tim percepatan, ada TKD, jangan-jangan karena begitu banyaknya kelembagaan ini, bagaimana fungsi pengawasannya gitu kan, untuk terkait dengan TKD-nya gitu kan. Saya khawatir besarnya anggaran ini dengan efektivitas yang dihasilkan, itu takut tidak maksimal gitu. Gimana dengan TKD-nya misalnya? Iya, oke.
Halo? Ya, silakan Ya. Pak Agung. Oke, Pak Yayat, jadi memang TKD ini, KPI itu memang menjadi satu acuan. Oleh karena itu, kenapa kemudian TGUPP ini dibutuhkan? Itu untuk membantu para birokrat itu mencapai KPI-nya, gitu ya. Jadi bukan kemudian kita saklek untuk birokrat harus kemudian mencapai itu, tapi kita juga harus mengkoreksi sebenarnya ada masalah apa, ya. Kemudian bagaimana pemecahannya? Bagaimana kita membantu birokrat untuk mencapai KPI tadi. Jadi peran ataupun kedudukan dari TGUPP ini adalah sebagai itu tadi penyambung. Dia ini memang bukan birokrat dalam artian PNS gitu ya. Meskipun ada PNS di dalamnya agar ada harmonisasi ataupun sinkronisasi gitu ya. Tapi kebanyakan adalah profesional. Oke. Gitu. Nah, jadi itulah yang kemudian bisa menjembatani antara kebijakan gubernur dengan birokrat, gitu ya. Inspektorat, kemudian asdep dan asisten dan yang lainnya itu kan birokrat, gitu. Nah, ini adalah lembaga yang dibentuk untuk menjembatani itu. Nah, saya ingin meng-compare sedikit ya dengan Surabaya. Surabaya itu dengan e-government, 18 urusan pemerintahan itu sudah dengan sistem e-government. Semua dengan online, semua mudah. Jadi sangat efisien. Tidak ada tatap muka, koordinasi juga makin berkurang. Bahkan sangat efisien dalam bekerjanya. Jadi orang sudah betul-betul bekerja berbasis teknologi dan informasi. Mengapa kita sekarang menambah lagi? Jakarta itu seharusnya kan dengan kemampuan anggaran yang besar bisa membangun sistem, bukan tergantung kepada personal lagi. Yang menjadi masalah adalah kalau tergantung personal tidak bergerak, itu repot. Kalau sistem kan jalan terus. Ini kira-kira gimana? Apa yang sebetulnya kita ingin bangun di sini? Membangun kelembagaan baru atau membangun sistem layanan baru kira-kira, Mas? Ya, kita ingin lebih baik daripada Surabaya tentunya, Pak ya. Makanya kita juga membuat satu yang lebih daripada Surabaya gitu. Nah, kita memang TGUPP ini adalah satu lembaga ad hoc ya, kalau saya bilang ya, dalam artian bahwa ini membantu gubernur yang sekarang ini gitu ya. Tidak tergantung kepada orang-orangnya. Orang-orangnya ini adalah orang yang akan memberikan rekomendasi. Dia adalah profesional, ya, dan juga tidak seorang dalam artian ada tim di situ gitu ya, yang bisa saling kemudian memberikan masukan. Sistem ini ya bisa jadi berjalan, bisa jadi kemudian ada yang harus diperbaiki nantinya gitu Pak. Makanya nanti kemudian saya pikir di tahun berikutnya kita akan evaluasi sama-sama. Ya, ini menarik Mas. Saya ingin mensoroti sedikit ya. Ini kan kalau dalam pembentukan sebuah masyarakat itu ada dua kekuatan. Pertama kekuatan dari struktur. Aturan, aturan kelembagaan ataupun personel di dalamnya. Ini pendekatan struktur, tapi juga kita perbandingkan dengan pendekatan aktor. Mohon maaf ya, kalau zaman Pak Ahok kemarin, kekuatan aktor dari seorang gubernur mampu membangun struktur organisasi yang efisien berjalan misalnya berbanding. Sementara kita menambah struktur organisasi baru dengan jumlah yang besar, dengan biaya yang besar untuk menggerakkan organisasi. Jadi masyarakat itu kan memperbandingkan sisi efisiensinya. Digerakkan oleh satu orang yang kenceng, yang keras, yang mungkin agak sedikit marah, semut itu, dengan satu organisasi yang mungkin kekuatannya sama atau tidak. Kalau kekuatan itu terletak pada gubernur, itu bisa keras. Dipecat hari ini, pecat gitu kan. Ada unsur push, ya kan, yang di dalamnya. Tapi kalau misalnya kekuatan tim ini, apakah hanya sekedar rekomendasi itu diganti, ini rekomendasi harus perbaiki. Kurang kencang begitu ya? Kurang kencang. Artinya di sini persoalannya, ini kan persoalan. Iya, Mas. Itu gimana itu kira-kira? Tapi jawabannya nanti dulu Pak, responnya nanti dulu ditahan dulu ya Pak. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, maaf Pak.